Ketika kita membaca Quran, itu rasakan ya seakan-akan Allah itu berkata kepada kita. Kita saja pun dikirimi surat untuk kita baca kata per kata. Ketika kita baca kata per kata itu, ketika dia menyentuh perasaan kita kadang menangis. Ketika kita baca surat itu isinya ancaman, kita takut. Ketika surat itu kita baca ya isinya itu kabar gembira, kita senang. Nah, itu kan nampak ya. Perkaranya di sini tentunya seperti saya ungkapkan dahulu, ada proses yang perlu kita pahami. Makanya di Quran pun awalnya Iqra, ya bacalah. Ambillah waktu-waktu senggang kita itu lagi duduk-duduk tidak ada kerja, ambil Quran itu, baca ya, tambah lagi maknanya itu. Kalau tidak paham ditanya. Kan sebetulnya hal-hal seperti ini kan mengisi hari. Secara tidak langsung pun hari kita isi, tidak kosong begitu saja. Kita ini kan banyak terbuang, nggak tentu. Koran dibaca berjam-jam, kita bilang ya, tanpa ada kadang melihat batas waktu. Apalagi di kedai kopi dibahas lagi, lebih parah lagi kita bilang kan. Nah, cobalah itu waktu-waktu senggang itu kalau sudah rutin dibaca, ada perasaan yang akan merasuk di dalam diri kita, namanya warid, kurnia Allah. Kita bisa nikmati, bisa dengar ya, apalagi seperti kalau kita ya berwirid Yasin misalnya, terbiasa gitu sampai tidak melihat bukunya itu pun kita sudah bisa terus enak aja. Bahkan orang yang salah kita juga bisa tahu. Begitulah sentuhan sensitifnya perasaan dari Quran itu sendiri sebenarnya kalau mau kita pahami. Nah, jadi makanya itu tadi ya, rasakan Allah tuh berkata-kata kepada kita. Kalau tidak pun ya kita membaca itu memperdengarkan kepada Allah. Allah kan maha mendengar. Nah, ini satu hal yang bisa kita rasakan di dalam membaca Quran itu. Apalagi di dalam sholat, kita sudah berdiri di hadapan Allah ya, kita membaca ayatnya itu. Jadi kan ini kan tidak bisa main-main, tidak bisa sembarangan. Nah, itu perasaan itulah sebetulnya yang insya Allah akan mengarahkan kita lurus hati kita tuh kepada Allah. Makanya Rasulullah kan sampai mengatakan Iqra'ul Qur'ana tabki wa tabaki. Bacalah Quran itu sambil menangis. Kalau tidak pun berpura-puralah menangis, kata Rasulullah. Artinya kan bagi kita ya, Quran ini kan buktinya kan jelas ya, tidak ada yang perlu diragukan. Dan kita kait pun Quran ini kan merupakan kitab yang wajib kita imani. Wahyu Allah. Dalam rukun iman kita wajib mengimani Quran. Tidak boleh dipisahkan, itulah nufarriqu baina ahadim. Ya, tidak boleh memisahkan rukun iman itu Allah, malaikat, kitab ya. Bahwa semuanya merupakan satu kesatuan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Quran. Nah, tidak mungkin kalau kita sudah mengimani, nggak mungkin kita tidak mempercayai, tidak meyakini apa yang ada di dalamnya itu ada mutlak benar. Ya. Maka kenapa kita disuruh membaca kemudian mentadabbur? Karena jelas bukti kebesaran Quran itu, kebenaran Quran kan nampak. Salah satulah seperti ya, kita rajin baca Yasin itu kan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya, matahari berputar pada porosnya itu. Itulah merupakan takdir, ketetapan Tuhan yang maha mengetahui, ya lagi maha perkasa. Nah, lihat matahari tidak pernah bergeser, deh terbukti. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ya, bulan pun begitu, kami letakkan pada tempatnya itu, manzilahnya itu seperti tandan pisang yang tua, dari mulai sabit terus purnama balik lagi, mirip seperti apa pisang itu kan. Nah, terbukti, belum lagi yang lain. Ya, wa huwallazi maddannal arda wa ja'al fiha rawasiya wa anhara. Kamilah Allah membentangkan bumi, kami alirkan sungai dan kami tumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan yang lebat, itu hutan. Coba apa yang tidak terbukti di Quran itu? Ada dia. Nah, coba kita rasakan kebenaran Quran itu, wujud dari apa yang digambarkan Allah dalam Quran itu. Nah, ini insya Allah kalau dia berisikan ancaman itu yang menyentuh perasaan kita, ada kekhawatiran, ketakutan kita pada Allah. Ketika ada ayat itu berisikan kegembiraan, ada kesenangan, harapan kita pada Allah untuk diberikan. Ya, kalau ada ayat itu memberikan peringatan, menimbulkan kesadaran sama kita untuk ya menjalankannya. Nah, inilah ya kalau kita lihat
Jadi insya Allah hati kita tuh tidak ada yang kosong dari Allah ketika kita itu ya sholat. Ya, tidak ada yang kosong terus dia. Jadi ada kenikmatan dia. Ada arah tujuan yang jelas pada ya pandangan, perasaan, pikiran kita yang semuanya terwujud kepada Allah. Inilah yang insya Allah menghasilkan kekhusyukan itu. Ya, makanya kalau dibilang ya enggak, saya kan bukan orang Arab. Ya bukan urusan orang Arab ya. Sekarang aja Quran sudah banyak diterjemah sampai ke bahasa-bahasa di dunia ini kan. Ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, semua bahasa itu malah mengambil untuk memahami. Itulah luar biasanya kita lihat. Bahkan di Jerman sendiri pun makin diterjemah ke bahasa Jerman makin banyak orang masuk Islam. Bahkan di Jerman nomor 2 agama yang banyak di Jerman itu agama Islam. Nah ini kan satu hal yang kalau kita lihat ya mereka orang yang antusias. Apalagi kita di Indonesia yang banyak orang Islamnya ini sebenarnya antusiasme ke arah itu maunya lebih kuat dia. Ya maka saya bilang tadi kan seperti kita kosong kita ada. Ya lagi kita istirahat, rehat, duduk-duduk di depan rumah, nggak ada kawan cerita, ya buka dia. Ada kawan cerita, ya sodaqallah sebentar, dah mau cerita apa, ya insya Allah itu akan memberikan warna yang baik dalam diri kita itu. Nah, makanya seperti saya gambarkan tadi, paling tidak walaupun kita tidak paham Quran itu, tapi ini kitab yang wajib diimani. Kalau sudah diimani, dari siapa ini Quran? Dari Allah. Kalau gitu apa? Allah berkata-kata kepada kita langsung. Itu yang perlu dirasakan. Ya sudah ada kita baca seperti saya gambarkan tadi kan. Kita saja dikirimi surat, baca. Kalau sekarang nggak usah surat lah. Ya ada SMS saja kita bilang. Kan dibaca juga. Ya, kalau dulu memang pakai surat berlembar-lembar. Ya kita bilang kita bacain. Ya ketika kita sendirian terus kan nggak mungkin bacanya rame-rame. Nah, ini artinya apa? Disitulah wujud rasa dan merasakan dari bacaan-bacaan Quran itu. Maka itu ya tidak ada alasan bagi kita sebetulnya tidak ya merasakan nilai Quran itu dalam kehidupan. Apalagi kalau kita rutinkan seperti di surah ya Al-Muzammil itu kan. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wa aqwamu qila. Di kesunyian malam itu kata Allah itulah waktu yang paling syahdu. Ya, kan dikatakan di situ ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Tapi digambarkan di situ ya bahwa kita disuruh baca Quran, warattilil qur'ana tartila. Habis sholat tahajud bacalah Quran itu. Baca dengan tartil di malam yang sunyi ya dengan perasaan tadi tercurah kepada Allah. Nah sebetulnya tidak ada alasan kita tuh tidak dekat sama Quran sebenarnya. Ya duduk kita bacain ya pelan, ini Allah punya, dia mengingatkan saya ya ini kitab yang saya yakini, di dalamnya kebenaran yang begitu mutlak, gambaran hidup nampak di dalamnya baik dunia maupun akhirat, langkah-langkah kehidupan ditunjuki, semua itu paling tidak itu saja pun ya merasuk di dalam diri kita, itu sudah merupakan satu nilai yang indah, nilai yang syahdu. Apalagi kalau kita memang mau membaca terjemahnya, kemudian menelaah lagi ya dengan guru-guru kita makna yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak ada ya kita bilang tadi waktu yang kosong dalam kehidupan kita. Nah ketika kita rasakan itu insya Allah ya kita bawa pun dimanapun termasuk sholat, ketika sudah di hadapan Allah, menghadap Allah secara utuh, di situ kenikmatan Quran itu bisa begitu terasa dia sebenarnya. Ya, ini yang perlu. Jadi sekali lagi pada dasarnya saya ungkapkan tadi ini dilakukan di luar sholat, jangan di dalam sholat. Ketika dalam sholat tinggal menimbulkan rasa itu yang penting ya, rasa itu kita timbulkan, begitu nikmatnya. Makanya kalau kita jujur pun ya walaupun kita tak mungkin mengimbangi mereka, itu Sahal bin Abdullah At-Tusturi seorang ulama sufi mengatakan, saya baru manis merasakan Quran itu sesudah membacanya 20 tahun. 20 tahun baru terasa sama dia begitu lembut dan enak dan begitu ya indahnya dia bisa menikmatinya itu. Nah kita nggak usahlah segitu sampai lama kali, mungkin ya tak sampai umur kita ke arah itu, tapi rutinitas, antusias, keinginan kan jelas. Apalagi kita tahu kan Quran itu sampai dibilang Rasulullah satu huruf saja 10 balasannya. Kalaupun mati nanti Rasul menggambarkan 2 yang menyinari kubur, Quran dan puasa. Nah ini kan
Di mana ruginya kita coba? Bahkan dalam satu riwayat pun membaca Quran, ya dia berwudu dapat 2 pahalanya, 20. Berwudu kemudian paham dia, tahu dia maknanya itu, ya dapat 30 coba. Jadi apa yang kita bilang di sini kita tidak mendapatkan keberkahan yang begitu besar? Banyak sekali. Nah, disinilah ya Bapak Ibu para pendengar yang saya muliakan. Nah, ketika kita membaca ayat, apapun ayat itu yang kita baca, mau pendek mau panjang, cobalah lebih dahulu mungkin kita bilang ya di rumah itu sudah diapain ya, ditelaah, dibaca, kemudian dirutinkan, rasakan dia. Nah, rasanya itu kalaupun tidak kita mengerti artinya, paling tidak seperti tadi kita sudah beriman percaya kepada kitab Al-Quran, kita yakini kebenarannya dan mutlak dari Allah. Kalau sudah dari Allah kan tidak ada bedanya. Kalau Allah itu berkata-kata kita rasakan ya. Ini perkataan Allah, kalamullah. Walaupun melalui mulut kita, tapi dia sampaikan kepada kita. Seperti tadi ya, ibarat orang baca surat, dia kirim surat sama kita kepada si Polan. Nah, kita bacalah surat itu. Ya, kita baca satu persatu. Ternyata kan itu tadi, kalau dia berisi peringatan, kita sadar. Kalau dia berisi ancaman, kita takut. Kalau dia berisi kabar gembira, kita senang dan berharap. Kalau dia berisi perjanjian, kita menginginkan janji itu. Kan di Quran itu ada semuanya. Inilah yang perlu ya secara mendasar bagi kita ya, membaca Quran itu baik ya, terutama di dalam sholat ketika kita baca saninya ya, begitu juga kita lakukan di luarnya itu. Nah, sesudah itu apa yang kita lakukan? Kita ruku, Allahu Akbar, kita ruku. Nah, di dalam ruku ini itu kan ada bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, maha suci Allah yang maha agung. Kita sujud, ya kita ruku, ya luruskan dan semua rasakan bagaimana sudah ya lurus dia, ya rasakan sendi-sendi tulang kita ini, ya ruas-ruas tulang kita ini ya sejajar dengan aras, kita rasakan seperti itu dan rasakan keagungan Allah. Allah maha agung. Agung ini kan terkandung di dalamnya nilai kebesaran, Al-Kabir, maha besar. Agung ini kan ada maknanya Al-Aziz, kewibawaan, maha perkasa. Agung ini kan di dalamnya ada ya, terkandung di dalamnya itu kita bilang ya Al-Jabbar, ya maha memaksa. Jadi ada di situ ya nilai-nilai di mana kebesaran Allah ya, kemaha perkasaan Allah terasa dalam diri kita. Kita ini kecil, maha agungnya dia, kita seperti debu di hadapannya ketika ruku itu. Itu juga memberikan kenikmatan yang luar biasa. Jadi karena subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung, maka rasakan keagungan itu. Ya, kita saja ya maaf menyegani seseorang, minimal kita tunduk. Ya, kalau mungkin dulu ada kerajaan, ya saking tunduknya rakyat itu sama rajanya yang disegani sampai bongkoknya itu kelewat jauh kan begitu, sampai seperti orang rukuk dalam sholat. Nah, sampai begitulah kalau kita lihat manusia yang sebenarnya tak pantas kita lakukan seperti itu, apalagi sama Allah. Diajarkan kita untuk merasakan keagungan Allah itu, insya Allah ya. Jadi tidak sekedar rukuk saja, tapi di situ menimbulkan rasa pengagungan, mengagungkan Allah yang Allah zat yang maha besar. Kita sudah bicarakan dulu kan waktu takbir itu. Dari takbir itu saja sudah terasa dia dan dirasakan kembali ketika kita ruku itu. Ya, kita sudah rasakan bagaimana aras saja yang dipikul oleh malaikat, ya yang dilintasi oleh Israfil 90.000 tahun, 1/10-nya belum. Bagaimana pencipta aras itu? Tentu lebih besar lagi, maha besar lagi yang tak terjangkau kita. Kita terbatas, Allah itu tidak terbatas, jadi tak akan terjangkau kita sampai kapanpun. Maka terasa kalau di bawah langit pertama saja kita seperti bumi, kita seperti setitik debu di tengah padang pasir, kita di dalam debu itu. Seberapa lagi kita kan? Di situ kenikmatan yang ya bisa kita rasakan ketika kita itu sholat, insya Allah ya. Jadi maka itu dari bacaan-bacaan yang ada, coba pahami ke arah itu pelan-pelan ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, lakukan ini di luar sholat, memahami ya ketika sholat tinggal menimbulkan rasa itu, insya Allah.